Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai cara mencegah karies gigi pada anak dengan menggosok gigi yang benar. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Nama kakak adalah Kak Lailatul Nikmah, kakak dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, tepatnya dari jurusan keperawatan. Nah, kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, bisa nih dari teman-teman untuk mengisi link pretest yang sudah kakak siapkan. Tujuannya untuk kakak mengetahui seberapa jauh pengetahuan teman-teman terkait karies gigi ini. Oke, sudah diisi? Kalau sudah, kita lanjut ke apa itu karies gigi. Nah, karies gigi adalah kondisi di mana lapisan keras di luar gigi atau yang biasa disebut dengan enamel itu terkikis oleh bakteri yang memproduksi asam. Hal ini dapat menyebabkan lubang kecil pada gigi dan dapat merusak jaringan gigi yang lebih dalam apabila tidak segera ditangani. Nah, sumber dari penyakit karies gigi adalah terabaikannya kebersihan gigi dan mulut sehingga terjadi akumulasi plak. Nah, karies gigi merupakan penyakit yang banyak menyerang anak-anak maupun dewasa, baik pada gigi susu maupun pada gigi permanen. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri gigi yang mengalami karies. Yang pertama ada muncul lubang pada gigi, gigi terasa nyeri saat mengonsumsi makanan dan minuman, terutama yang manis, dingin, ataupun panas. Kemudian gigi menjadi lebih sensitif, kemudian gigi terasa nyeri secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kemudian muncul bercak putih, garis, atau titik kehitaman pada gigi. Nah, muncul plak berwarna hitam atau coklat, kemudian disertai dengan bau mulut. Nah, di sini Kak Laila punya contoh gigi yang sehat, di mana dia putih, dia bersih, dia tidak ada lubang, dan tidak ada garis atau bercak berwarna coklat ataupun berwarna hitam. Sedangkan pada gambarnya di bawah ini terdapat lubang pada gigi, kemudian ada bercak berwarna coklat, dan yang di atas ini bahkan ada yang sampai menghitam. Oke, kita lanjut ke cara mencegah karies gigi, yaitu salah satu caranya dengan menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ini dapat dilakukan dengan tepat, yaitu pada setelah makan di pagi hari dan sebelum tidur pada malam hari. Menggosok gigi setelah makan di pagi hari bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan, dan dilakukan sebelum tidur. Ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan malam. Oleh karena itu, kebiasaan menggosok gigi yang baik dapat turut mencegah terjadinya karies gigi. Oke, kita next ke cara menggosok gigi yang benar. Nah, yang pertama tentu kita siapkan alat dan bahannya. Ada sikat gigi, gelas atau cangkir berisi air, pasta gigi, lap atau handuk kering. Kemudian langkah-langkahnya yaitu pertama, kita cuci tangan, kita memastikan bahwa tangan kita bersih, tangan kita sudah terbebas dari kuman, sehingga saat kita mencuci gigi itu tidak terdapat penyebaran kuman melalui tangan. Oke, kita yang pertama cuci tangan, kemudian ambil dan dekatkan peralatan, kemudian kita keluarkan isi pasta gigi penuh dan merata pada permukaan sikat gigi, kemudian tutup kembali pasta gigi dan kembalikan pada tempatnya. Kita mulai berkumur dengan air, sikat gigi dan gusi dengan posisi kepala sikat membentuk sudut 45 derajat di daerah perbatasan antara gigi dan gusi. Kemudian tutup kembali pasta gigi dan kembalikan pada tempatnya. Mulailah berkumur dengan air. Nah, selanjutnya sikat gigi dan gusi dengan posisi kepala sikat membentuk 45 derajat di daerah perbatasan antara gigi dan gusi. Kemudian gerakan sikat yang lembut dan memutar, sikat bagian luar permukaan setiap gigi atas dan bawah dengan posisi bulu sikat 45 derajat berlawanan dengan garis gusi agar sisa makanan yang mungkin masih menyelip dapat dibersihkan. Kemudian kita dapat menggunakan gerakan yang sama untuk menyikat bagian dalam permukaan gigi. Nah, selanjutnya gosok semua bagian permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Gunakan hanya ujung bulu sikat untuk membersihkan gigi dengan tekanan ringan sehingga bulu sikat tidak bengkok. Jadi kita tidak boleh menekan terlalu kuat, karena itu justru tidak benar. Yang benar adalah kita menggosok dengan pelan
dan tekanan ringan. Oke, selanjutnya kita biarkan bulu sikat membersihkan celah-celah gigi, rubah posisi sikat gigi sesering mungkin. Kemudian untuk membersihkan gigi bagian depan, terutama bagian dalamnya, kita dapat menggosok dengan posisi tegak dan gerakan perlahan ke atas dan ke bawah melewati garis gusi. Nah, kita dapat berkumur-kumur sampai mulut terasa bersih, lap atau keringkan mulut dengan handuk dan rapikan peralatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika menggosok gigi. Yang pertama, kita harus menggunakan sikat gigi kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menggunakan sikat gigi punya ibu, punya bapak, punya adik, ataupun punya kakak. Kita harus menggunakan sikat gigi khusus untuk kita sendiri. Oke, yang kedua, menyikat gigi jangan terlalu keras. Tadi sudah Kak Laila jelaskan bahwa kita menyikat gigi itu dengan tekanan yang ringan. Jangan sampai bulu pada sikat giginya itu membengkok. Kemudian yang ketiga, jangan sampai tertelan air bekas kumur-kumur. Nah, air bekas kumur-kumur ini harus dibuang, jadi tidak boleh ditelan, nggih. Oke, selanjutnya gunakan sikat gigi yang berbulu lembut. Nah, kapan sih waktu tepat menggosok gigi? Nah, menyikat gigi setidaknya dilakukan 2 kali sehari. Yang pertama, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ini adalah dasar program hygiene mood yang efektif. Kemudian kebiasaan merawat gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari pada waktu yang tepat, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu dapat menjaga kebersihan gigi dan mulut yang merupakan hal bermanfaat bagi anak. Nah, selain itu, mengurangi makanan yang terlalu banyak gula dan manis juga mampu membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, cara merawat gigi agar bersih dan sehat. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, batasi makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat ataupun gula seperti es krim, permen, coklat, dan sebagainya. Nah, kandungan gula inilah yang menyebabkan karies gigi ini cepat terjadi, yang menyebabkan gigi cepat keropos juga. Nah, demikian juga dengan makanan-makanan yang lengket dan tak perlu proses pengunyahan seperti fast food. Nah, ini juga membuat plak gigi itu mudah terbentuk. Selanjutnya, sikat gigi pada setiap hari, terutama pada pagi hari sesudah makan, kemudian sesudah makan malam atau sebelum tidur malam. Nah, kemudian kita dapat menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Nah, fluor ini terbukti bisa menurunkan angka kejadian karies pada gigi. Kemudian gimana sih Kak cara merawat gigi agar tetap bersih dan sehat? Nah, yang pertama kita melakukan pemeriksaan berkala ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, supaya kalau ada gigi yang mulai bermasalah atau berlubang dapat segera ditangani sebelum terlanjur menjadi besar. Ini merupakan salah satu deteksi dini adanya karies gigi. Kemudian yang kedua, hendaknya dipahami bahwa sekali gigi mulai berlubang, karies gigi tidak bisa mengecil. Namun secara perlahan tapi pasti akan selalu membesar. Oke, itu tadi materi dari Kak Laila. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Sebelum kita akhiri, dari teman-teman bisa untuk mengisi link post test yang sudah Kak Laila siapkan. Nah, tujuannya agar Kak Laila dapat mengetahui apakah materi yang Kak Laila sampaikan ini dapat dipahami dari teman-teman atau tidak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.